staf tata usaha, pegawai perpustakaan yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kondisi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan guru ini dalam rangka rapat kenaikan presentasi visi misi sekolah yang nanti dilanjutkan oleh rapat kenaikan kelas. Tentunya salam beri salam dan tentunya kita kirimkan ke leluhur besar. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini akan mengadakan observasi kinerja kepala sekolah Negeri 9 tentunya Timur dalam rangka dengan materi visi dan misi sekolah. Nanti baru kita lanjutkan ke yang lain. Di sini baiklah kami sampaikan beberapa hal tentang misi dan visi sekolah kita untuk ke depan. Jadi biar kita tahu nanti ada hal-hal yang mungkin yang perlu kita perbaiki bersama. Karena visi misi sekolah itu adalah hasil daripada musyawarah kita semua, kesepakatan, diskusi kita untuk ke depannya. Sebagai karakteristik pada sebuah pendidikan ini SMA Negeri 9 Tanjab Timur itu ada beberapa hal. Ini berdasarkan pada tanggal 21 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian didorong adanya keinginan warga agar meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan. Kemudian landasan pengembangan kurikulum itu Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berpedoman kepada kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pertama rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, sedangkan keduanya adalah cara menggunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuan pendidikan menengah, meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian visi sekolah. Ini visi sekolah kita SMA 9 Tanjab Timur. Ini memiliki visi yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang, yaitu berkarakter. Jadi karakter dulu, kemudian berprestasi, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan. Jadi ke depan untuk 2025 nanti ini sebagai gambaran visi dan misi kita. Nah, nanti kalau memang ada perubahan-perubahan, ini kita diskusikan, ya. Ini karena belum kita susun dan nanti akan kita susun dan kita akan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Lanjut. Kemudian indikator visi sekolah berdasarkan visi dan misi berdasarkan hal yang di atas yang kita bacakan tadi. Indikatornya adalah berkarakter, memiliki perilaku yang baik, sopan, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi bagaimana kita mengembangkan peserta didik kita, perilaku anak kita itu dengan berkarakter. Apa itu berkarakter? Supaya memiliki perilaku yang baik, kemudian sopan, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi anak-anak itu kita kasih tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan di sekolah kita maupun disiplin kita. Kemudian berprestasi, memiliki kepercayaan diri, kesadaran diri, kemerdekaan kreatif,
berlandaskan ilmu pengetahuan, berprestasi. Kita kasih kepercayaan kepada siswa itu bagaimana dia mengembangkan bakat dan dirinya. Kita beri kebebasan untuk berkreatif, ya. Jadi sehingga anak-anak ini bisa lebih berkembang. Nah, itu tidak lepas dari literasi itu. Kemudian menguasai iptek, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer serta dapat menggunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nanti kita untuk kedepannya itu memang kita kalau hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, kalau bisa kita menggunakan labor, bisa kita gunakan, ya, labor dengan menggunakan maka itu pengetahuan literasinya kita gunakan komputer itu untuk anak-anak ini lebih berkembang. Kemudian berwawasan lingkungan, merasakan memiliki kesadaran kepedulian terhadap pelestarian serta pengelolaan alam dan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekolah kita ini kita perhatikan, depan belakang sekolah. Kita minta siswa yang kelas itu yang ada di depan belakang sekolah itu diperhatikan, jangan membuang sampah sembarangan untuk lingkungan kita. Jadi kalau bisa kita bersihkan. Jadi itu adalah tanda kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Kemudian visi sekolah berdasarkan visi sekolah ini. Kemudian berkarakter, berprestasi, menguasai iptek, berwawasan lingkungan. Itu yang kita lakukan. Kemudian misi sekolah. Nah, setelah visi, bagaimana misinya? Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, dan inovasi sesuai dengan tuntutan. Jadi kita mengharapkan anak-anak ini, materi-materi pelajaran kita ini kita hubungkan dengan bagaimana anak ini mengetahui bahwa semua yang ada di lingkungan kita, sekolah kita ini, bagaimana anak itu memiliki kreativitas, ya, kemudian produktif, berinovasi di dalam pembelajaran, ya, kemudian melaksanakan kebiasaan 5S, ya, ketika anak itu masuk kita banyak senyum, salam, sapa, sopan, kemudian santun antar warga sekolah. Jadi kebiasaan ini kita coba, ya, kita apalagi kita duluan masuk tiket, kita usahakan anak-anak yang masuk itu ya salam dulu baru masuk ke ruang sekolah. Kemudian melaksanakan supaya kegiatan-kegiatan ini bisa kita tampilkan baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan nasional. Alhamdulillah kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin kita sudah ada yang ke tingkat provinsi, ya. Itu yang terus kita kembangkan. Kemudian membina peserta didik unggul dalam prestasi sehingga berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang kita usahakan, bagaimana anak-anak kita ini selalu setiap kita masuk itu kita kasih motivasi supaya anak-anak ini mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kemudian membina peserta didik di bidang OSN, O2SN, PNS 2N, kemudian juga ini kita kembangkan dan sudah kita kembangkan, tinggal kita meningkatkan, ya. Ini sudah ada juga anak-anak kita yang sudah berhasil baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, tinggal kita meningkatkan ke tingkat nasional. Sekolah yang tersusun dengan kesepakatan dari majelis guru kita rapatkan, kita susun bersama. Sebelum kita melaksanakan akreditasi tahun kemarin, nanti kalau misalnya sudah akreditasi atau mau melaksanakan akreditasi ada yang kurang pas atau mau dirubah, silakan Bapak Ibu. Tetapi kita rapatkan dan kita masukkan dalam dokumen sekolah. Ya, kalau misalnya mungkin tidak sesuai lagi atau mau ditambah lagi dengan bukan 4 saja yang
berkarakter, berprestasi, kemudian menguasai iptek dan berwawasan lingkungan, mungkin mau ditambah nanti kita rapatkan. Karena kan pada saat penyusunan visi misi sekolah itu kan harus dibuat memang kehadiran, rapat kehadiran atau nuklir rapat segala macam harus dilampirkan bahwa memang kita membuatnya secara bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari visi misi sekolah tadi kalau kita yang lihat yang pertama itu adalah berkarakter, mungkin sudah kita terapkan ya banyak sekali di sekolah pada saat kita belajar. Kemudian memberi contoh kepada siswa-siswi membersihkan lingkungan sekolah kita baik di depan maupun di belakang yang sampahnya banyak ya. Setiap hari Jumat juga kita sudah buat program Bapak Ibu. Setiap hari Jumat dalam sebulan itu mesti ada ya kebersihan. Itu sudah berkarakter, sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu berprestasi ya. Kita kan sudah coba dari Olimpiade, sains ya setiap tahun. Kita meluluskan. Nah tahun ini juga dari seni juga dari MLS 2N juga ada 5 siswa yang lulus ke provinsi, walaupun gagal ke nasional ya, sama dengan OSN juga gagal ke nasional, tetapi itu menunjukkan bahwa kita sudah punya prestasi baik dari sains maupun seni. Cuman olahraga yang belum ya, mudah-mudahan tahun berikutnya memang disiapkan maksimal mungkin ya, agar tidak saja karena seni juga mungkin baru pemula ya. Harapan saya seni juga nanti FLS 2N konsisten ya sama dengan sains ya, setiap tahun kita tetap ada walaupun tidak beberapa, tapi tahun ini alhamdulillah ada 10 siswa baik sains maupun seni. Kemudian yang lanjut berikutnya itu menguasai FTEK dengan kita sudah ada labor TIK ya, itu menunjukkan bahwa kita memang sudah mendukung dari iptek di sekolah kita, termasuk dari pemilihan bidang studi juga ada ya, ada satu kelas bahwa anak aja memang ada yang memilih untuk iptek didukung dengan labor TIK ya, yang sudah ada di SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur. Yang terakhir adalah penguasaan lingkungan ya, lingkungan kita juga mungkin di depan ya mungkin ada hijau walaupun kita masih sering di kebanjiran, tetapi minimal ada di depan itu tanaman baik di depan sekolah juga ada ya tanaman-tanaman hias. Sebab itu mencerminkan bahwa kita memang peduli pada wawasan lingkungan sekolah kita. Bu Sena akan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi tentang visi, dari visi itu maka turunlah adanya misi. Yang saya pertanyakan atau saya sampaikan sedikit mengenai nomor 2, yaitu misi kita melaksanakan kebiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun antar warga sekolah. Bagaimana ini kita terapkan, yaitu mungkin ini sudah kita terapkan setiap hari, tapi untuk lebih membiasakan hal ini, bagaimana kalau misalnya kita setiap pagi kita biasanya tahun sebelumnya mungkin ada kita lakukan ini, yaitu menyambut siswa bersalaman sebelum masuk kelas. Jadi mungkin sebaiknya kita terapkan lagi ini, yaitu kita duduk atau tegak di depan kelas kita masing-masing, mungkin gurunya sebelum belajar kita sambut siswanya dengan bersalaman terlebih dahulu di depan kelas, bukan di dalam kelas, biar ini ada namanya keterkaitan kita dengan siswa, atau kita sambut siswanya di depan gerbang mungkin bisa. Selama ini kan hanya guru piket saja yang melakukan seperti itu, menyambut siswa atau yang siswa yang terlambat. Tapi bagaimana supaya kita sebagai guru juga melaksanakan ini, menyambut siswa kita begitu masuk ke kelas, kita sebelum masuk kelas kita sambut di depan ruangan atau di depan gerbang, mungkin kita berbaris, kita salam-salaman dengan mereka. Jangan hanya hari Senin saja.
Tapi mungkin hari-hari sebelum hari-hari Selasa, Rabu dan Kamis itu kita terapkan. Mungkin itu saja mungkin masukan dari saya, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya untuk visi-visi kita yang berhubungan dengan 5S, ya 5S. Jadi ya itu sangat baik sekali mulanya. Jadi bagaimana nanti kalau anggaran baru kita mulai untuk jam pertama itu kita usahakan dulu lah kita masuk daripada siswa. Ya, kita tunggu lah di pintu. Mungkin sebelum anak itu masuk kita sudah salam, sudah sapa, salam, salaman, ya kita membuat. Karena itulah karakter. Kita membentuk karakter daripada diri kita dan juga siswa kita. Kalau kita mau membentuk karakter siswa sementara diri kita tidak berkarakter, ya susah. Nah, jadi kita sendiri dulu kita coba untuk melaksanakan. Memang pertama-tama itu berat, tapi kalau lama-lama sudah kebiasaan. Bisa itu kita laksanakan. Lagi ini memang kita bukan saja masalah karakter di sekolah, tapi ini sudah tingkat nasional. Bagaimana kita mendidik siswa itu dengan karakter, dan juga penilaian juga karakter nantinya, ya. Yang akademik itu tidak banyak berpengaruh karena akademik ini sudah banyak di luar, ya, sudah banyak internet. Mereka itu sudah bisa mencari secara akademik itu mencari pengetahuan di luar. Yang kita bentuk itu karakternya. Makanya untuk penilaian berikutnya mungkin kita minta nilai-nilai harian itu karakter. Nah, kemudian kita menunggu kalau ada anak-anak yang bermasalah kita harus kunjungan ke rumah, ya. Kemudian untuk yang pertanyaan Pak Darius, ya selama ini setahu saya baik di MKKS tidak pernah membicarakan itu. Mungkin tidak ada lagi lomba gitu, ya. Nah, tidak ada lagi lomba untuk kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi. Yang ada ini, tapi alhamdulillah Pak Darius kita ini sudah masuk tingkat provinsi PLS 2N ini, jadi sudah masuk ke provinsi. Walaupun kita sampai provinsi gagal, tidak apa-apa, itu kita baru pertama kali. Yang mudah-mudahan ke depannya kita bina lagi siswa kita lebih baik lagi. Perlu kita datangkan dari sumber dari luar, kita datangkan dan ini lagi. Dan ini mudah-mudahan karena kita ini untuk kedepannya pembayaran guru honor juga sudah berkurang, jadi bisa kita anggarkan, ya kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan ekstra ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, yang penting laksanakan, ya. Kemudian nanti untuk anggaran kita masukkan di dalam anggaran di arkas kita nanti untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi itulah gunanya kita itu perlu musyawarah, ya perlu bertemu, apa kendala-kendala kita sampaikan, ya sampaikan, nanti baru kita laksanakan. Ya berhubungan dengan arkas nanti kita bisa kita masukkan. Yang penting kita itu harus inovasi kreatif, insya Allah, ya. Nah, kalau ada aja lah, jalannya ada, ya. Jadi itulah saya disampaikan oleh Bu Siti saya tadi sebelum COVID kemarin tahun 2020 itu setiap pagi saya bersama guru-guru piket sering berdiri di depan kantor TU kita yang lama. Tapi sejak adanya COVID kemarin kita boleh dikatakan berhenti. Nah, mudah-mudahan ke depan saya sebagai guru BK ini karena termasuk program BK, minimal kita pagi hari menyambut anak yang piket, ya. Minimal yang piket harian kita berdiri bersama-sama di gerbang masuk untuk menerima anak pada pagi hari. Kemudian mungkin untuk pulang bisa dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas masing-masing, ya. Dan juga saya mohon
Kalau dulu kita ada mencetak 5S, kita tempel beberapa tempat, terutama di gerbang masuk. Sekarang 5S-nya tidak ada lagi, sudah mungkin karena sudah cukup lama. Saya berharap pada pihak sekolah untuk mencetak kembali spanduk tulisan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu 5S. Nanti kita tempel di gerbang masuk biar bisa dibaca oleh anak-anak. Jadi ini kita budayakan kembali. Ya, insya Allah di ajaran baru mudah-mudahan minimal kita pagi hari yang piket harian diusahakan datang pagi, ya. Yang piket harian kita aktifkan. Kalau dulu alhamdulillah setiap hari saya tetap berdiri di depan gerbang masuk, tapi karena COVID kemarin jadi terhenti. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ajaran baru bulan Juli kita sudah mulai aktif belajar. Mari sama-sama minimal guru piket atau guru yang datang pagi kita sama-sama berdiri menyambut kedatangan anak. Jadi kita budayakan kembali sesuai dengan visi misi sekolah kita. Ya. Mungkin itu sudah tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya. Ya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin saran saya juga untuk visi-misi sekolah kalau bisa dicetak kembali. Yang visi-misi sekolah kemarin sudah copot, ya mungkin karena usang terkena sinar matahari sudah hancur, ya mungkin dicetak kembali visi-misi sekolah, karena setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya tadi, mudah-mudahan ini adalah menjadi pedoman kita semua. Dan untuk spanduk-spanduk insya Allah nanti kalau yang baru kita siapkan. Visi misi sudah ada dengan saya, nanti kalau yang lain tolong dikirim melalui WA apa saja yang mau kita buat, tulis, nanti langsung kita cetak. Jadi kalau saya nanti lupa kalau terlalu banyak, jadi ada tolong cetak ini ya, enak. Jadi tolong disampaikan di WA, nanti kita cetak semua spanduk. Dan juga kita akan buat juga, ini dianjurkan untuk membuat spanduk bebas asap rokok. Ini kita buat, itu sudah sekolah ini sudah ada semua, tinggal kita sudah. Jadi semua spanduk ini kita perbaharui semua, ya, semua. Kemudian juga struktur, struktur biologi, TIK, PIKR, Rohis, ya, TU. Tolong diajukan, dibuat di kertas, nanti kita ajukan. Ya, kalau perlu dengan foto-fotonya. Ya, misalnya struktur biologi atau fisika ada fotonya, foto pembina, kemudian yang seksi, kemudian apa semuanya struktur itu kalau ada dibuat fotonya. Ya, OSIS juga, pramuka kalau ada semuanya. Jadi kita buat struktur, kita tempel di mana. Jadi masukannya sangat baik. Saya rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.